Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan Bapak Dr. Andes Ahmad Humaidi MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, dan tak lupa pula Ibu Gustiana Adisanti MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, serta yang saya hormati Ibu Ummi Laila Maufiroh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ayu Diana Malika Bilqis ingin mempresentasikan tentang konsep dasar tasawuf. Di sini ada peta imajinasi atau bisa disebut juga peta konsep. Di sini ada konsep dasar tasawuf. Konsep dasar tasawuf di sini ada beberapa cabang atau beberapa macam. Di sini ada pengertian konsep dasar tasawuf. Pengertian konsep dasar tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang cara membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hanya cukup menjalankan ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga harus memiliki hati yang bersih, ikhlas, sabar, rendah hati, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam tasawuf, seorang diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi sifat-sifat buruk seperti sombong, iri hati, dengki, riya bisa disebut juga pamer, serta cinta dunia secara berlebihan, atau bisa disebut juga hubbud dunia. Sebaliknya, tasawuf mendorong setiap muslim untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji seperti jujur, ikhlas, tawakal, sabar, syukur, dan kasih sayang kepada sesama. Ilmu tasawuf bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga ajarannya tetap sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utamanya bukan untuk menjauh dari kehidupan dunia, melainkan agar seseorang dapat menjalani kehidupan dengan seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Orang yang mempelajari tasawuf diharapkan mampu menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, memiliki akhlak yang baik, serta selalu merasa dekat dengan Allah. Selain itu, tasawuf juga mengajarkan pentingnya memperbaiki diri secara terus-menerus melalui berbagai tahapan, seperti bertaubat atas kesalahan, bersabar ketika menghadapi cobaan, bersyukur atas nikmat Allah, bertawakal setelah berusaha, dan menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Dengan cara tersebut, hati menjadi lebih tenang, iman semakin kuat, dan hubungan dengan Allah maupun sesama manusia menjadi lebih baik. Jadi, konsep dasar tasawuf adalah proses pembinaan diri untuk membersihkan hati, mengendalikan hawa nafsu, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kualitas ibadah agar seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf membantu manusia menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu meraih kebahagiaan, kemuliaan, dan ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Di sini dijelaskan ruang lingkup tasawuf. Ruang lingkup ini sama dengan mencakup konsep dasar tasawuf. Yang pertama ada akhlak dan penyucian jiwa. Yang kedua ada hubungan hamba dengan Allah dan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah pengendalian hawa nafsu. Yang keempat ada zikir,
tafakur, dan munakobah. Yang ketiga ada yang keempat ada ma'rifah dan cinta kepada Allah. Di sini ada ciri-ciri tasawuf. Mohon maaf, kita ya. Di sini ada ciri-ciri tasawuf. Yang pertama ada berdasarkan kepada syariat Islam. Yang kedua di sini ada mengutamakan ikhlas dan ihsan. Yang ketiga di sini ada menjauhi riya, sum'ah, dan cinta dunia. Yang keempat ada mengutamakan batin namun tidak meninggalkan lahir. Yang kelima ada seimbang antara dunia dan akhirat. Di sini tasawuf juga banyak memberikan manfaat. Di sini ada manfaat-manfaat tasawuf. Yang pertama, hati menjadi lebih bersih dan tenang. Yang kedua, terhindar dari akhlak tercela. Yang ketiga, dekat dengan Allah. Yang keempat, yaitu hidup lebih bermakna dan bahagia. Yang kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini juga ada tujuan tasawuf. Di sini juga ada tujuan tasawuf. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensucikan jiwa atau bisa disebut juga tazkiyatun nafsi. Yang ketiga, ada mencapai ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini lebih dikenal dengan mengenal Allah. Yang keempat adalah meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sama, kita semua pasti ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia tidak melarat dan di akhirat juga begitu. Konsep dasar tasawuf juga bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad, pengalaman spiritual, dan akal yang sehat. Prinsip utama konsep dasar tasawuf. Di sini ada prinsip utama yaitu tauhid. Tauhid ini juga bisa disebut meyakini keesaan Allah. Yang kedua, ikhlas, melakukan segala sesuatu karena Allah. Kita memberi sedekah bukan karena untuk dipuji-puji. Kadang kita memberikan sedekah ke kotak amal yang di jalan-jalan, kadang itu kita minta disebut ya namanya ini kan saya sudah ngasih 300, berarti namanya saya harus disebut bin ini ya. Itu tidak boleh, karena kita harus ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah. Biarlah uang yang kita sedekahkan itu biarlah nanti kita akan mendapatkan apa yang kita sedekahkan itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Seperti contohnya, kita menanam 1 butir jagung, pasti itu akan tumbuh jagung, tidak akan tumbuh padi. Yang ketiga ada zuhud. Zuhud ini tidak terkaitan kepada dunia, bisa dikatakan juga cinta dunia. Yang keempat ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita sudah berusaha sekeras mungkin, dan hasilnya tetap akan Allah yang akan memberikannya kepada kita. Yang penting kita berserah diri kepada Allah. Contohnya dalam hal belajar. Kita sudah berusaha belajar, berdoa, nanti kita akan lihat hasilnya sendiri di kemudian hari. Yang ketiga adalah ridho, menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Kita harus ikhlas, kita terlahir seperti apa, kita harus ikhlas. Tapi kita harus ikhlas dengan ketentuan Allah dengan lapang dada. Yang ketiga di sini ada dijalani
Tingkat makom. Konsep dasar tasawuf di sini ada tingkat makomnya juga. Yang pertama, taubat. Jalan tasawuf ditempuh melalui beberapa makom. Di antaranya adalah taubat, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ridho, dan ma'rifah. Kesimpulannya di sini adalah tasawuf adalah jalan spiritual dalam Islam untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan pengamalan akhlak mulia secara ikhlas dan istiqomah. Cukup sekian pengertian dari saya tentang konsep dasar tasawuf. Semoga apa yang kita kaji bersama ini bisa menjadi wasilah untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya Ayu Diana Malika Bulgis dari Prodi PAI kelas 2A memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya ucapkan. Kalau memang ada kesalahan, pasti dari tiap presentasi saya pasti ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.